secara fungsi bagaimana, lebih baik yang mana, dan apa efeknya, efeknya ketika kita lakukan pengembunan secara di bawah maupun di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat Manggala dimanapun berada. Tentunya harapan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan dari teman-teman yang turut komentar dalam Manggala Channel dan juga teman-teman dari Facebook. Lalu ada beberapa pertanyaan tentang seputaran pengembunan burung perkutut, yang bagaimana mungkin pertanyaannya lebih mengarah ke fungsinya apa tentang pengembunan perkutut dan juga teknik-teknik yang dilakukan ketika pengembunan perkutut itu bagaimana. Nah, mungkin akan kita uraikan satu persatu tentang beberapa pertanyaan tersebut tentang seputaran pengembunan perkutut. Tentunya kalau kita lihat secara fungsi dan manfaat dari pengembunan perkutut itu adalah untuk melonggarkan pernafasan pada burung perkutut, yang bagaimana ketika kita melakukan pengembunan perkutut tentunya kita lakukan pada pagi hari, tidak di siang hari maupun di sore hari. Itu kan tidak mungkin kita lakukan untuk pengembunan. Karena kenapa kok bisa dibilang melonggarkan pernafasan? Karena ketika pagi hari itu kan udaranya masih belum terkontaminasi oleh zat-zat yang berbahaya, dalam artian mungkin asap knalpot, asam limbah pabrik, atau mungkin yang tinggal di sekitar tempat-tempat yang sering mengeluarkan asap dan mempolusi udara, misalkan mungkin juga pembakaran sampah dan lain-lain. Itu kan kalau di pagi hari setelah istirahat dari malam hari menjelang mau ke pagi hari itu kan sudah tenang, dalam artian udara-udara yang debu-debu yang tidak baik itu akan mengendap dan udaranya lebih segar. Nah, itulah yang kita sebut kenapa bisa melonggarkan pernafasan, karena memang perkutut itu sendiri berbunyi dengan tanpa mengeluarkan paruh. Artinya kan dia tekanan dari dalam, karena dari dalam suara itu yang dihasilkan dari dalam, dan memang nafas dalam perkutut itu sangat berpengaruh dengan output suaranya yang dihasilkan. Yang berikutnya, ketika sering kita embunkan, perkutut itu lebih tenang dan meminimalkan girasnya dari perkutut. Jadi kalau kita sering mengembunkan kan secara tidak langsung kita akan sering berkomunikasi dengan perkutut. Ketika pagi kita ambil dari sangkar sini ke sangkar yang kita sering memindahkan perkutut, artinya ada interaksi antara kita dengan perkutut tersebut. Jadi sering komunikasi, sering interaksi dengan perkutut itu juga akan secara tidak langsung akan perkutut lebih mapan dan lebih mengenal kita sebagai perawatnya, dan dia juga tidak akan merasa terancam, dalam artian ketika pagi hari kita embunkan mungkin sambil yang kita perhatikan makan dan minumnya, kotorannya kita bersihkan, lama-lama kan dia akan mengenali kita bahwa kita itu bukanlah sebuah ancaman bagi mereka, dalam artian bagi peliharaan kita. Jadi bisa kita ketahui jadi karakter-karakter perkutut juga bisa kita pahami dari satu persatu perkutut dengan perkutut yang lain juga. Dan juga tentunya secara fisik ketika kita melakukan pengembunan pada perkutut itu jadi mempunyai fisik yang lebih baik daripada yang tidak. Karena perkutut yang diembunkan itu kan secara tidak langsung akan terbasahi oleh embun-embun pagi yang uapnya akan membasahi, dalam artian membasahi di perkutut. Itu juga sangat berpengaruh sekali pada
halusnya bulu yang seperti kita lihat di alam. Kalau di alam itu kan bisa mendapatkan embun pagi yang secara alami, berbeda dengan kita ketika memelihara di sangkarnya yang seringkali kita taruh di dalam rumah maupun di teras. Nah, itu berbeda sekali dengan kita ketika di alam. Kalau di alam sudah mendapatkan pengembunan secara alami dan bebas, dia mau melakukan pengembunan kapan saja. Bila kita misalkan kita tidak sempat untuk mengembunkan, biasanya teman-teman pegiat perkutut melakukannya dengan cara memandikannya. Memandikannya mungkin bisa dilakukan seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali dan tapi kalau kita sebenarnya kalau kita mau mengembunkan itu sudah tidak perlu memandikan lagi. Dan fungsi yang paling utama yang kita lakukan dalam pengembunan perkutut yaitu adalah menurunkan birahi dari perkutut itu tersendiri. Jadi kalau kita mendapati perkutut kita over birahi, bisa kita turunkan dengan cara mengembunkan perkutut. Nah, makanya kalau ketika kita sebagai pegiat perkutut yang menyukai dari sisi irama, tentunya kita menjaga perkutut agar tidak terlalu gacor, dalam artian tidak over birahi yang berlebihan yang akan menurunkan kualitas dari irama perkutut itu sendiri. Yang khususnya kita sebut kita bergerak pada perkutut lokal, yaitu penting untuk kita lakukan dalam mengembungan perkutut yang kita menyukai dari sisi iramanya, yang tidak memerlukan over birahi yang tinggi yang akhirnya menyebabkan menjadi kegacoran yang suaranya pun menjadi tidak stabil. Jadi itu tadi beberapa fungsi dan dari manfaat dari pengembunan perkutut. Lalu ada beberapa teknik yang dilakukan ketika mengembunkan perkutut. Jadi ada beberapa teknik dalam pengembunan perkutut, yaitu dengan kita melakukan pengembunan kita gantung, dalam artian bisa kita gantung di tripisan maupun di gantangan yang sudah kita sediakan, atau kita bisa melakukan pengembunan di dasar, dalam artian kita taruh di tanah di bawah, sangkarnya kita taruh di bawah, dan itu akan juga bisa dilakukan untuk pengembunan. Tapi baik yang mana yang dilakukan dengan teknik yang digantung maupun yang di bawah, dan apa efeknya? Jadi gini, ketika kita melakukan pengembunan perkutut yang dilakukan pada di atas, itu akan mempunyai bisa secara efek hampir sama dalam artian sama-sama bisa dilakukan pengembunan dengan baik. Tapi kalau secara fungsi itu lebih baik yang di bawah karena pengembunan itu sudah terjadi secara langsung, dalam artian ketika kita melakukan pengembunan di bawah, lalu matahari mulai muncul, mulai menyinari, menghangatkan di perkutut yang ditaruh di bawah, itu akan embun-embun yang ada menempel pada alas pada dasar tanah itu akan mulai menguap. Nah, itulah yang akan terserap oleh nafas perkutut dan akhirnya kan menjadikan hal yang baik bagi perkutut. Terlebih ketika kita mengembunkan di dasar tapi yang masih tanah, bukan yang sudah, mohon maaf kalau sekarang kan sudah banyak terjadi mungkin sekitar pekarangan itu sudah di konblok, sudah dicor dan lain-lain. Nah, ketika kita mengembunkan perkutut sebaiknya di tanah dalam artian di alas yang dasar yang masih tanah. Syukur-syukur lebih baik lagi yang masih ada rerumputan, itu lebih baik lagi, sangat baik. Bahkan kita itu kan di depan ada beberapa, mungkin ada sawah. Nah, itu kalau misalkan tidak terpakai, tidak digunakan untuk sawah, bisa kita embunkan di situ, dalam artian masih ada penghijauan di pekarangan. Itu bagus sekali untuk pernafasannya perkutut, juga
dari segi bulunya yang terbasahi ketika embun itu juga sangat berpengaruh sekali pada perkutut. Tapi sayangnya secara efek yang penting tidak kita pantau ada atau tidak predator yang berkeliling di situ, karena kalau di bawah kalau tidak kita pantau ya mungkin kalau ada kucing lewat atau ada hal-hal yang berbahaya bagi perkutut itu akan tentunya akan berefek pada perkutut kita. Jadi sebaiknya ya ketika kita mau mengembunkan di alas itu juga kita pantau, kita cermati. Tapi ya sesabar itukah jenengan Anda semua ketika mengembunkan di bawah, kalau bisa sabar dengan bisa memantau ya monggo saja, karena pengembunan di bawah lebih baik dan lebih tenang perkututnya, lebih tenang dan dari segi fungsi lebih baik. Memang berbeda dengan yang di atas. Kalau di atas secara efek lebih aman, ketika kita sudah kita gantungkan, kita cantolkan di gantangan maupun di tripisan, kita tinggal sudah biasa, kita ke kegiatan lain juga tidak masalah. Jadi ada hal positif dan ada yang tidak baik juga dari yang negatifnya, dari ketika pengumpulan perkutut yang ada di dasar maupun yang di gantung. Tapi mau dilakukan yang manapun pada intinya baik, karena pagi-pagi juga tentunya udaranya jauh lebih baik ketika sudah melewati siang atau sore hari. Dan beberapa ada yang melakukan, bahkan ada yang melakukan pengumpulan perkutut sejak malam hari sampai pagi hari, sampai muncul sinar matahari. Tapi sebaiknya kalau ketika pengumpulan perkutut yang dilakukan sejak malam hari, sebaiknya pakai sangkar kubah. Juga kita kan tidak bisa memperhatikan apa ketika malam hari itu muncul hujan atau tidak, dalam artian hujan atau tidak, terus anginnya itu besar atau tidak, itu juga perlu kita perhatikan cuacanya. Jadi kalau juga pengumpulan perkutut itu sebaiknya kita lakukan hanya ketika musim panas saja. Ketika musim hujan tidak perlu kita embunkan, karena sudah secara udara sudah dingin dan sejak semalaman sudah terkena udara dingin, itu sudah tidak perlu kita embunkan lagi. Tapi kalau mungkin kalau musim-musim kemarau penting untuk kita embunkan. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang pengembunan pada burung perkutut. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada pengalaman dari teman-teman ketika mengembunkan perkutut bagaimana, bisa komen di kolom komentar. Nanti akan kita saling sharing dan kita saling melengkapi. Bila ada salahnya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat Manggala, salam budaya.